Saya di sini akan menjelaskan tentang steering system clutch tipe semi hidrolik yang salah satunya digunakan pada bulldozer tipe D53-17 dan D53-8. Steering clutch sendiri adalah sistem kemudi yang menggunakan disk dan plate. Steering clutch terdapat dua kondisi, yaitu inject dan disenject. Pada saat keadaan inject, disk dan plate menempel, sedangkan pada keadaan disenject, disk dan plate merenggang. Sebelum saya menjelaskan simulasinya, saya akan menjelaskan komponen utama steering clutch semi hidrolik. Yang pertama adalah disk. Disk berfungsi sebagai friction plate dan duduk pada spline outer drum. Disk terbuat dari baja. Bagian luar diberi lapisan bronze yang berguna mengurangi kehausan. Selanjutnya adalah plate. Fungsi plate sama seperti disk, yaitu sebagai friction plate. Hanya saja terdapat pada spline inner drum yang terbuat dari baja tahan karat dan temperatur tinggi. Komponen selanjutnya adalah inner drum. Inner drum berfungsi sebagai tempat dudukan dari plate dan menerima putaran dari bevel gear shaft yang dibuat dengan perantara flank. Sedangkan outer drum berfungsi sebagai tempat dudukan disk dan diikat dengan flank yang selanjutnya akan diteruskan ke pinion pada final drive output. Komponen selanjutnya adalah yoke. Yoke berfungsi sebagai pengantar untuk menarik atau menekan pressure plate. Pressure plate berfungsi sebagai penekan clutch agar disk dan plate dalam keadaan inject. Selanjutnya adalah bevel gear. Bevel gear mengubah putaran rotasi horizontal menjadi rotasi vertikal. Komponen terakhir adalah shaft. Shaft berfungsi meneruskan putaran dari bevel gear menuju ke inner drum. Sistem steering semi hidrolik sendiri pada keadaan inject dibantu oleh spring dan pada keadaan disenject dibantu oleh oil pressure. Selanjutnya saya akan mensimulasikan fluida dari tangki dipompa oleh hydraulic pump. Hydraulic pump kemudian mengeluarkan fluida bertekanan yang mengarahkan pada modulating valve. Di sini terdapat check valve. Check valve berfungsi untuk mengalirkan fluida hanya pada satu arah saja, sehingga fluida bertekanan tidak bisa kembali ke hydraulic pump yang akan mengakibatkan hydraulic pump rusak. Pada saat keadaan netral, fluida akan kembali menuju tangki. Ketika operator ingin membelokkan unitnya ke kiri, tuas kiri akan ditekan dan fluida akan mengalir menuju ke piston bagian kiri. Piston akan mendorong yoke. Pada yoke terdapat rod end. Rod end akan menggerakkan rod yang bagian merah. Rod sendiri akan menekan pressure plate sehingga
piston plate dalam keadaan renggang atau disanjut. Pada saat tuas kiri ditarik kembali, maka fluida akan kembali ke tangki dan jok akan kembali oleh bantuan dari spring yang akan menarik jok. Pada saat ingin belok kanan, tuas sebelah kanan akan ditekan oleh operator, sehingga oil bertekanan akan mengalir menuju ke piston. Piston akan mendorong jok. Jok akan menggerakkan rod yang bagian merah. Rod akan menekan pressure plate sehingga piston plate akan menjadi keadaan disanjut atau merenggang. Untuk kembalinya sama saja, yaitu oli bertekanan akan kembali ke tangki, sedangkan untuk mengembalikan jok dibantu oleh spring yang berwarna biru.